Selamat sore teman-teman. Selamat sore Ibu. Selamat sore Saat Bu. ini kita akan mulaikan kegiatan in-house training kita. Seperti kita sudah sepakati bersama bahwa masing-masing akan mempresentasikan tugasnya secara berurut. Pertama Pak Peter, kedua Pak Agus, ketiga Ibu Yeni, keempat Ibu Foni. Setelah itu kita akan masuk pada forum diskusi. Saat ini saya serahkan kepada Pak Peter sebagai narasumber yang pertama. Baik, Bapak Ibu, sekarang kita akan berbicara membahas tentang kurikulum dan pentingnya kurikulum itu di sekolah, serta bagaimana mengevaluasinya sehingga kurikulum itu terkini. Kurikulum itu sangat penting di satuan pendidikan dalam kedudukannya, karena melalui kurikulum satuan pendidikan dapat mengarahkan tujuan pendidikan itu dapat tercapai dan tidak keluar dari tujuan-tujuan yang telah direncanakan. Karena melalui kurikulum akan sangat mempengaruhi sekolah itu sendiri, di mana dapat mendorong sekolah untuk menyukseskan penyelenggaraannya dalam satuan pendidikan itu. Dan bisa memberi peluang bagi sekolah untuk mengembangkan kurikulum itu sendiri sesuai dengan kebutuhan sekolah itu. Dan juga menjadi alat untuk mencapai tujuan dalam program pendidikan. Karena dengan demikian akan sangat bermanfaat bagi guru yang ada di satuan pendidikan itu, di mana guru itu bisa menjadikan pedoman dalam merancang, melaksanakan, dan juga mengevaluasi hasil kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Dan melalui kurikulum ini bisa memberi pemahaman kepada guru dalam menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Dan bisa juga mendorong untuk menjadi lebih kreatif pada guru dalam menyelenggarakan program-program yang ada di sekolahnya. Sehingga dapat membantu proses pembelajaran menjadi lebih baik. Kemudian, kurikulum juga sangat berpengaruh kepada masyarakat, di mana masyarakat itu dengan adanya kurikulum yang kekinian dapat memberi motivasi kepada orang tua untuk menyekolahkan anak mereka, tapi juga membimbing anak-anak mereka untuk datang belajar ke satuan pendidikan itu. Maka dengan demikian kurikulum dianggap baik oleh masyarakat atau orang tua, mereka bisa berpartisipasi dan mengembangkan program pendidikan yang ada. Baik itu melalui dana, melalui kritik dan saran yang dapat membangun dan menyempurnakan program-program pendidikan yang ada di sekolah itu atau satuan pendidikan. Oleh karena itu, perlu kurikulum itu terus dievaluasi operasionalnya agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Mengapa kurikulum operasional itu perlu direfleksikan dalam satuan pendidikan dan ditinjau ulang? Yaitu di mana melalui kurikulum dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik dan keterlibatan mereka serta ada kepuasan belajar bagi peserta didik. Kemudian dapat menunjukkan kekuatan dari program-program belajar sebagai implementasi kurikulum operasional itu. Nah, melalui kurikulum yang telah dievaluasi perubahannya yang terkini sesuai dengan perkembangannya, maka dalam pengimplementasian harus dilakukan identifikasi program belajar yang perlu diperbaiki.
Kemudian mengukur ketercapaian visi dan misi lewat program-program yang ada yang telah diajarkan di satuan pendidikan itu atau di sekolah itu. Maka dengan demikian, melalui evaluasi akan mendorong, memotivasi pemberian sarana dan prasarana, pemberian umpan balik kepada kompetensi mengajar pada guru yang selaras dengan tujuan dan kebutuhan pelajar, peserta didik, serta kebutuhan para orang tua murid atau stakeholder, bahkan kebutuhan dunia kerja. Saya kira demikian penyampaian dan penjelasan kami tentang evaluasi perubahan kurikulum terkini. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Peter Mauru, SPD NPD. Selanjutnya saya serahkan kepada narasumber yang kedua, yaitu Pak Agus, SPD. Selamat sore Bapak dan Ibu. Presentasi yang kami sampaikan pada kesempatan ini yaitu mengenai evaluasi kurikulum operasional di satuan pendidikan. Ini sangat menarik. Sebelum kita mengetahui bagaimana proses evaluasi kurikulum operasional di satuan pendidikan, terlebih dahulu kita mengetahui dulu apa itu kurikulum. Kurikulum itu adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan dan isi, dan bahan pelajaran dan berpedoman sebagai kegiatan pembelajaran untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Yang perlu kita tinjau di sini adalah bagaimana alur pembelajaran itu sendiri. Yang pertama adalah kompetensi utuh. Untuk memuat pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang akan ditunjuk bagaimana hal tersebut terlihat secara vertikal maupun horizontal dengan mempertimbangkan aspek penting dalam setiap mata pelajaran. Ini sangat penting. Yang berikutnya sebagai sumber materi ajar pelengkap maupun indikator keseimbangan dengan tahapan perkembangan anak itu sendiri. Yang berikutnya adalah persepsi peserta didik dalam menjalani proses belajar. Bagaimana kita melihat kondisi itu? Apakah cocok pembelajaran itu dilaksanakan pada kondisi sekolah tersebut atau tidak? Itu harus ada evaluasi. Yang berikutnya adalah persepsi orang tua dalam melihat perkembangan peserta didik. Dan yang keempat adalah pengolahan kinerja guru dan tenaga kependidikan agar mereka dapat kerja dengan efektif. Ini kita melihat bahwa bagaimana konsep tujuan pembelajaran itu sendiri. Konsep tujuan pembelajaran yang pertama adalah harus punya kompetensi, punya kemampuan untuk mengembangkan itu, untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran itu sudah berhasil atau belum. Apakah pembelajaran itu cocok saya laksanakan sesuai dengan tema atau mata pelajaran itu dengan metode yang sama. Itulah khas supaya bagaimana caranya kita mengevaluasi. Yang berikutnya adalah kontennya seperti apa. Pengetahuan inti dan konsepnya seperti apa. Itu harus kita melihat. Sejauh mana kita melihat keadaan dan kondisi lingkungan kita sehingga proses evaluasi itu bisa berjalan. Yang berikutnya adalah proses dan program yang dianggap paling berhasil serta indikator keberhasilan. Kalau kita melihat bahwa indikator keberhasilan dan sudah bisa tercapai, maka bagaimana kita mengembangkan hal itu sehingga evaluasi itu bisa berjalan dengan baik dan bisa akurat untuk melihat bagaimana proses itu bisa berjalan. Yang berikutnya adalah proses dan program apa yang masih perlu dikembangkan serta bagian-bagian yang paling penting untuk dikembangkan. Hanya kita melihat kalau seandainya dari tujuan pembelajaran itu belum menyentuh pada kehidupan kita, pada keberadaan kita, bagaimana situasinya dan kondisi siswa kita, maka bagaimana seorang guru melihat bahwa tujuan pembelajaran itu harus dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan yang ada. Itu yang paling penting. Yang berikutnya adalah, bagaimana alur tujuan pembelajaran itu? Yang pertama adalah, bagaimana situasinya dan kondisi siswa kita, maka bagaimana seorang guru melihat bahwa tujuan pembelajaran itu harus dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan yang ada. Itu yang paling penting. Yang berikutnya adalah, bagaimana alur tujuan pembelajaran itu?
dapat mengetahui tahapan perkembangan yang akan dicapai peserta didik untuk setiap mata pelajaran untuk mencapai 3 poin konsep itu atau 3 penilaian itu. Terutamalah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Itu sangat penting kita kembangkan. Dan rangkaian tujuan pembelajaran tersusun secara sistematik dan logis. Apakah prosesnya sudah berjalan dengan bagus atau belum? Itulah tujuan daripada evaluasi. Yang berikutnya, sebelum mengevaluasi secara keseluruhan, ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Apa kendala yang harus dilakukan dan bagaimana langkah selanjutnya supaya evaluasi itu bisa berhasil dan berjalan dengan baik. Dengan memberikan pemahaman secara maksimal tentang prinsip penyusunan itu, sehingga pencapaian pembelajaran dan konsep alur pembelajaran itu bisa tercapai. Saya kira itu penyampaian dari kami. Dan setelah itu saya serahkan kepada moderator. Ya, terima kasih Pak Agus. Selanjutnya saya serahkan kepada narasumber yang ketiga adalah Ibu Yeni. Dipersilakan Ibu Yeni. Ya. Oke, terima kasih. Kita lanjut dengan materi selanjutnya tentang evaluasi kurikulum operasional di satuan pendidikan. Bagaimana cara melakukannya? Yang pertama, kolaboratif. Melibatkan seluruh stakeholder yang ada di sekolah. Jadi dalam hal ini, kita harus melibatkan kepala sekolah, tim pengemban kurikulum, guru, komite, sehingga benar-benar kurikulum itu diketahui karena memang disusun secara bersama oleh stakeholder yang ada di sekolah. Selanjutnya, reflektif, melihat kembali pencapaian dan kekurangan dari berbagai aspek, jujur dan berdasarkan bukti. Jadi di sini kita harus melihat bagaimana pencapaian-pencapaian yang sudah dicapai oleh setiap satuan pendidikan, tetapi juga jangan lupa kekurangan-kekurangannya juga apa. Dan itu semua kita harus secara terbuka, secara jujur harus kita sampaikan dalam, ya alangkah baiknya dalam bentuk data. Sehingga yang ketiga yaitu berdasarkan data. Ya, yang ketiga yaitu berdasarkan data. Membuat kesimpulan berdasarkan fakta yang telah ditelaah secara saksama. Jadi dalam hal ini ketika data-data ada, kita bisa mempertanggungjawabkan itu. Seperti ketika kita membuat analisis SWOT, kita bisa mengetahui apa kekuatan, apa kelebihan satuan pendidikan, apa kekurangan, apa kelemahan, tapi apa peluang dan apa yang menjadi ancaman. Data ada dan data siap. Selanjutnya, yang berikut adalah berpusat pada peserta didik. Mengedepankan kepentingan peserta didik dalam mengambil kesimpulan maupun keputusan. Nah, kita harus tahu atau kita harus ingat bahwa sasaran pembelajaran kita adalah peserta didik. Sehingga dalam sekolah penggerak, peserta didik ini dinomorsatukan dalam mengambil keputusan. Dan yang berikut adalah fokus pada perbaikan dan pengembangan. Jadi dalam hal ini ketika kita melihat hal-hal yang perlu untuk diperbaiki, yang pasti dengan tekad dan semangat tulus untuk memperbaiki dan dikembangkan dalam rangka mewujudkan perubahan-perubahan satuan pendidikan itu sendiri. Demikian materi dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Yen. Saat ini kita akan masuk pada narasumber yang terakhir adalah Ibu Evondri Hende. Masih tentang evaluasi kurikulum operasional di satuan pendidikan.
Nah, sekarang kita bertanya, siapa yang terlibat dalam evaluasi kurikulum operasional di satuan pendidikan? Nah, kita sudah tahu bersama bahwa di sekolah itu ada komponen-komponen yang berperan dalam mengimplementasikan kurikulum operasional di sekolah itu sendiri. Nah, di sekolah ada guru, ada wakasek bidang kurikulum, kalau di SMP kita kenal seperti itu, ada kepala sekolah, ada peserta didik, ada orang tua peserta didik, ada dunia kerja, dan pakar. Nah, komponen-komponen ini adalah semua yang terlibat dalam evaluasi kurikulum operasional yang berlaku di sekolah. Terima kasih. Selanjutnya kita masuk pada diskusi. Diberikan kesempatan 2 pertanyaan bagi narasumber yang dipilih. Ya, saya akan menyampaikan satu pertanyaan pada Pak Agus. Ya, Pak. Ya, yang pertama, mengapa kurikulum itu dikatakan menentukan kualitas pendidikan di sekolah? Baik. Silakan, Sebelum Pak saya Agus. menjawab mengenai Ya. baik, sebelum saya menjawab mengenai penentukan kualitas itu, kita ketahui dulu apa sebenarnya itu kurikulum. Kurikulum itu adalah seperangkat rencana dan mengatur mengenai tujuan, isi, dan bahan pengajaran pendidikan itu adalah muatannya serta struktur. Maka kalau seandainya program sudah berjalan sesuai rencana, bisa mencapai sebuah tujuan. Kalau seandainya rencana sudah bisa dilaksanakan semaksimal mungkin, maka proses pembelajaran di sekolah itu bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Maka itulah yang merupakan tolak dasar, tolak ukur kita adalah itu. Saya kira seperti itu, Pak. Ya, terima kasih Pak Agus. Satu lagi pertanyaan. Atau ada yang mau mengomentari penjelasan dari Pak Agus? Bagaimana Ibu Yan? Bu Yan. Ya, terima kasih. Saya hanya menambahkan sedikit bahwa memang umumnya apa yang sudah disampaikan oleh Pak Agus memang seperti itu. Karena memang kurikulum itu merupakan dasar konsep kita dalam melaksanakan pembelajaran di satuan pendidikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Yen. Nah, secara umum kita dapat mengambil kesimpulan bahwa evaluasi kurikulum operasional di satuan pendidikan itu sangat penting dilakukan sebagai dasar bagi kita untuk menentukan pencapaian dari setiap unsur yang menjadi bagian dari kurikulum itu sendiri. Antara lain ketercapaian dalam proses pembelajaran yang pada akhirnya meningkatkan hasil belajar peserta didik. Kegiatan in-house training kita sampai di sini dan sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih atas partisipasi dari teman-teman yang sudah terlibat dalam kegiatan melatih kita untuk sebagai fasilitator untuk menerapkan tugas kita sebagai pendamping sekolah di sekolah penggerak nanti. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.